Kelompok militan Palestina Hamas telah melakukan aksi teror brutal terhadap Israel. Pemimpin-pemimpin Israel dan Amerika selalu mau menghasut kita bagaimana Hamas berbahaya dan jahat. The inhumanity of Hamas. I have no sympathy for Hamas. That keep shelling Israel with thousands of rockets and mortar shells. Sekarang, bagaimana kalau saya bilang bahwa Israel membantu menciptakan Hamas? Kata Hamas yang merupakan akronim dari bahasa Arab yang berarti Gerakan Perlawanan Islam didirikan pada tahun 1987 pada awal Intifada Palestina atau pemberontakan melawan pendudukan Israel. Akan tetapi, akar terciptanya Hamas ditanam jauh sebelum itu. Pendiri Hamas, Sheikh Ahmad Yassin, adalah seorang ulama Palestina yang setengah buta. Ia adalah anggota Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin telah ditindas oleh masyarakat Mesir di Gaza sebelum tahun 1967. Namun ketika Israel menjajah dan menduduki jalur Gaza, mereka tidak hanya menutup mata dan tidak peduli terhadap kelompok Islamis ini, akan tetapi mereka malah memberikan dukungan. Kenapa demikian? Orang-orang Israel, terutama orang-orang Israel sayap kanan, ingin melemahkan dan menjatuhkan kekuatan politik Palestina yang dominan pada saat itu. PLO yang nasionalis, yang jantungnya adalah Partai Sekuler Fatah, dipimpin oleh Yasir Arafat, yang merupakan Bet Noer atau orang yang paling dibenci Israel. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي. Dengan membantu memperkuat Sheikh Yassin dan kelompoknya, pemimpin Israel mengira bisa memecah belah dan mengontrol Palestina, mengadu domba mereka, nasionalis sekuler, melawan agama Islamis. Pada tahun 1978, ketika Yassin ingin secara resmi mendaftarkan asosiasi Islamnya, yang pada dasarnya merupakan akar pelopor Hamas, warga Israel sangat antusias untuk membantu. Yassin membangun dan mengembangkan jaringan lembaga sosial Islam di Gaza, termasuk sekolah-sekolah dan masjid-masjid, dan Israel membantu dengan dana beberapa proyek-proyek tersebut. Kebanyakan politisi Amerika tidak tahu apa-apa tentang hal ini, meskipun ada satu anggota Kongres resmi dari Partai Republik bernama Ron Paul pernah menyatakan hal ini di depan umum. Hamas was encouraged and really started by Israel because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. Arafat sendiri juga pernah mengatakan kepada surat kabar Italia, Hamas adalah ciptaan Israel. Arafat juga mengakui bahwa mantan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, mengakui hal tersebut kepadanya, menyebutnya sebagai kesalahan fatal. Sekarang, kita bisa ragu dan bertanya-tanya, mengapa saya harus percaya pada Ron Paul yang gila atau Yasir Arafat yang terkenal licik? Oke, kalian tidak perlu percaya. Kalian bisa percaya pada para pejabat tinggi Israel dan Amerika Serikat yang pada dasarnya mengakui semua ini. Misalnya, Brigadir Yitzhak Segev yang merupakan gubernur militer Israel di Gaza waktu itu, mengatakan kepada reporter New York bahwa dia membantu mendanai gerakan Islam. Dia berkata, pemerintah Israel memberikan anggarannya dan pemerintah militer memberikannya kepada masjid. Kolonel David Hacham yang bekerja di Gaza pada akhir tahun 1980-an sebagai pakar urusan Arab di militer Israel telah mengakui bahwa kesalahan yang menjadi dasar dosa Israel adalah dukungan Israel terhadap Yassin pada akhir tahun 70-an. Namun menurutnya, pada saat itu tidak ada yang memikirkan dampaknya ke depan. Tapi Avner Cohen memikirkannya. Cohen adalah pejabat Israel yang bertanggung jawab atas urusan agama di Gaza selama lebih dari 2 dekade, yang kini berkata, dengan rasa kesesalan saya berkata, Hamas adalah ciptaan Israel. Sebenarnya dia juga sudah menulis laporan resmi kepada atasannya pada pertengahan tahun 1980-an, memperingatkan mereka untuk tidak bermain memecah belah dan memerintah di wilayah-wilayah jajahan. Dia juga menyerukan kepada Israel untuk, dalam tanda kutip, hancurkan monster ini yang dimaksud Hamas sebelum meloncat kembali di hadapan kita. Namun,
Tidak ada satu orang pun dari pihak Israel pada saat itu berpikir akan ada kemungkinan terkena karma kepada mereka. Israel memang tidak menanggapinya dengan serius. Hamas sejak itu telah membunuh jauh lebih banyak warga sipil Israel dibandingkan kelompok militan Palestina sekuler manapun. Dan pemimpinnya sangat anti-Israel dan bahkan antisemit. Dalam retorika bahasa propaganda Israel dan Barat. Propaganda Israel dan Barat. Sheikh Yassin akhirnya dibunuh oleh serangan udara Israel di Gaza. Sheikh Yassin and its organization, the Hamas, are responsible to the killings of more than 400 Israelis. So the question shouldn't be why now. I think it should be why not before. Kenapa tidak sebelumnya? Kenapa? Karena sebelumnya Israel bermain mata dan secara halus mendukung Yassin dan kelompoknya, menjadikan mereka sebagai saingan Fatah, pimpinan Arafat. Sekarang aksi Israel sudah terjadi dan karma kembali menggigit mereka. Dengan karma yang sudah menggigit mereka, sekarang Israel memutuskan sekalian saja membunuh Yassin. You can hear the crowds chanting for Hamas, and any idea that this operation would actually suppress or diminish that organization seems to be ill-judged. Kenyataan yang tidak menyenangkan adalah bahwa Hamas sebagian adalah ciptaan Israel sendiri. Musuh yang Israel menghabiskan waktu lebih dari 20 tahun untuk membantu membangunnya, dan kemudian menghabiskan 20 tahun berikutnya, 20 tahun terakhir, mencoba membom, mengepung, dan memblokade keberadaannya. 3 perang Gaza yang dilakukan Israel melawan Hamas sejak tahun 2008 menewaskan sekitar 2.000 warga sipil Palestina dan hanya belasan warga sipil Israel. Itulah kerugian yang nyata bagi manusia akibat karma. David Long, mantan pakar Timur Tengah di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Ronald Reagan, mengatakan kepada jurnalis Robert Dreyfus, "Saya pikir Israel sedang bermain api. Saya tidak menyadari mereka akhirnya menciptakan monster. Tapi menurut saya, mereka tidak perlu main-main dengan calon fanatik." Ini adalah pelajaran yang sepertinya tidak pernah dipelajari oleh orang Israel dan Amerika. Dan seperti biasa, orang-orang yang tidak bersalah dalam hal ini, orang-orang Palestina, terus kehilangan nyawa sebagai akibatnya.